Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah usina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak dipanggilkan nama, semoga yang hadir di masjid ini masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu, nama aslinya Abdurrahman Ad-Dusi Al-Yamani. Kalau disebutkan nama aslinya, mungkin di antara kita tidak banyak yang tahu. Nama aslinya Abdurrahman, kampungnya di sebuah kampung namanya Dusi, negaranya Yaman. Nama tenarnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tinggal di masjid. Ketika beliau berhijrah bersama Nabi, rumah orang-orang Madinah itu sudah penuh oleh orang-orang Mekah yang berhijrah. Tak ada tempat tinggal lagi, Bapak Ibu. Dulu mado kiblat waktu kan ke belakang ibu-ibu tu. Yang diatap oleh Nabi setidaknya hanya 3 saf saja. Yang di belakangnya tidak ada atapnya. Ketika Nabi berdoa supaya dipindahkan arah kiblat, lalu 14 bulan lebih Nabi berdoa baru Allah pindahkan. Yang awalnya bagian belakang jadi bagian depan, yang bagian depan jadi bagian belakang, yang 3 saf bagian belakang yang batuk itulah tampik laluknya Abu Hurairah. Bara orangnya laluk di situ Ustaz, lebih kurang 40, ada yang mengatakan 70 orang. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya, hanya bekerja sedikit saja untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Hingga suatu hari Abu Hurairah ko litak pariknya. Dicaliaknya makanan, tak ada makanan. Dicaliaknya piti, tak ada piti pembali makanan. Akhirnya muncul idenya. Idenya Bapak Ibu, sesudah salat zuhur, tagaknya di tepi jalan, yang tepi jalan tu banyak orang lalu lalang, berharap orang nan lewat majaknya makan ke rumahnya. Tu modusnya kecil anak-anak gini. Dalam sesudah salat zuhur, berdirilah Abu Hurairah di tepi jalan, menunggu orang nan lewat. Lewat seseorang bernama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, manga risiko Abu Hurairah ndak ada dah. Nya minta-minta ndak amuh lo Bapak Ibu. Lah panjang cerita jo Abu Bakar, yang Abu Bakar ko pai saja nyo ndak majaknya makan. Dak lama sesudah itu lewatlah Umar. Lah panjang cerita jo Umar ndak majaknya makan, pai saja Umar. Hingga Abu Hurairah ko taduduknya. Apa ko taduduknya Bapak Ibu? Ubur-ubur ikalele, jawab dong le. Nak kini mana? Bakal tak duduknya Bapak Ibu, paniangnya alun makan. Tak lama setelah duduk tadi, datang Nabi. Kata Nabi ke Abu Hurairah, "Lita engkau Abu Hurairah?" "Ya ya Rasul." "Yuk ke rumah." Jadi ya Rasul, dibawa di Nabi ke rumah, dibuka pintu rumah, ternyata di atas meja Bapak Ibu lah ada saja segalih susu. Sebelum Nabi pai tadi tidak ada yang ada di atas meja. Ketika Nabi balik ada segelas susu. Nabi bertanya ke orang di rumah, "Siapa yang bagi? Sahabat engkau ya Rasulullah." "Akadnya sedekah atau hadiah?" "Hadiah ya Rasul, karena Nabi tidak boleh menerima sedekah." Kata Nabi, "Berbahagialah, ada segelas susu yang bisa engkau minum. Mudah-mudahan bisa penunda laparmu sebelum datang makanan yang lebih berat." Kata Nabi, "Minumlah." Diambilnya minum tadi Bapak Ibu, kadi minumnya sama Abu Hurairah. Kata Nabi, "Tunggu cahlu."
Ba'atu ya Rasul, engkau tinggal di mana? Di Musaji ya Rasul. Bara orang? 70 orang ya Rasul. Yang 70 orang itulah minum lanyo. Ayuhalun lala ya Rasul. Maka kata Nabi, tolong panggil nan 70 orang tu, suruhnya masuk ke rumah hamba, bagi segala susu ko untuk 70 orang. Kira-kira baca runya ibu-ibu. Kata Abu Hurairah, ya Allah, bahala caranya segala susu dibagi 70 orang. Tapi beliau sami'na wa ata'na, dipanggil nan 70 orang tu. Ketika dipanggil nan 70 orang tu, rumah Nabi ketek setengah masuk bapa-bapa, yang setengah lain antri duluan. Yang Abu Hurairah di mana antrinya kira-kira bapa ibu? Tu nan paling belakang. Sudahlah awak dapat susu, awak main bawa kanti, awak lo ditinggalnya. Kata Nabi, ma Abu Hurairah tadi di belakang Rasul, imbaunya dulu. Sanang hati Abu Hurairah, mudah-mudahan disuruh minum duluan. Ketikanya jalan, katanya, kok nyampang disuruh minum duluan, ambo nonoh sadonyo. Wasol lima suku nonoh. Sosoh anjir lah maksudnya. Ambo abihan sadonyo, Pak. Nah ketika itu ya Rasul, Abu Hurairah, tugas engkau pertama membagi segala susu untuk 70 orang. Yang kedua, kalau laisi susu tu memang, itulah rezeki engkau. Jadi ya Rasul, dibaginya Bapak Ibu. Ketika dibaginya untuk 70 orang, kata Abu Hurairah, tidaklah 70 orang itu keluar dari rumah Nabi, kecuali keluar dalam keadaan kenyang semuanya. Dan tidaklah aku lihat susu itu berkurang, kecuali berkurang sedikit saja. Mukjizat Nabi. Kata Nabi, lai jo sisonyo, lai minumlah, diminumnya. Tambahlah, ditambahnya. Abihanlah, ya nak taluk lah dia Rasul. Sementara susu tu masih tinggal setengah lai. Pendek kisahnya, tapi pelajarannya penting dan berharga, apalagi menjalani hari-hari terakhir Ramadan memasuki Idul Fitri. Yang di kerajuan Nabi Bapak Ibu, Nabi mengerjakan amalan yang paling dicintai Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 dalam hadis ini. 1, sururun tudkhilhu ala muslim, membahagiakan hati orang Islam. Au takshifu anhu kurbatan, atau menyelesaikan masalah orang. Au taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutang orang. Au tadrudu anhu ju'an, atau magi orang minum, magi orang makan. 4 amal tu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, nyo kajinya dangan ada ustaznya cali. GR lah. Satu tadi Bapak Ibu. Bahagiakan hati orang. Yang kedua, selesaikan masalah orang. Yang ketiga, lunaskan hutang orang. Yang keempat, agi orang minum, agi orang makan. Yang keempat ko Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Nabi. Dan itu pula lah yang menjadi tradisi bagi orang awak. Datang orang ke rumah awak, berayunya ke rumah awak, atau lah lama nak datang ke rumah awak, kalau ndak makan dulu di rumah, rasanya adonan kurang. Layu disiku mau dituju Bapak Ibu. Lepas 2 senjak ni. Itu tradisi rancak. Yang di mana ternyata tradisi itu bermula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi keluar rumah kecuali mencari orang yang mau makan bersama beliau. Kalau ada tamu tu Bapak Ibu, gercep jan banyak-banyak bana basuh-basinya. Ambo pernah datang ke rumah jamaah, sampai di rumah jamaah ndak dibasui makan sedikit pun, lah 2 jam ambo duduk di situ, lah ke pulang ambo lah lakik sepatu di luar. Kata ibu ko, "Ndeh, capek na ustaz pulang, makan gelah dulu." Cakap lama dong duduk basuhnya. Inilah ke pulang. Kalaulah itu menjadi tradisi bagi suatu kaum, suatu suku, ya silakan saja. Tapi diajarkan lo ke anak-anak tak faham itu basa-basi nama itu. Atau Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang sedang puasa sunnah, datang tamu ke rumah, jangan pernah jadikan puasa sunnah Bapak Ibu alasan untuk tak menghidangi tamu. Kami ngaji setiap Rabu tu di Masjid Raya Pesate. Sedang ngaji bunyi apa ya? Siap ngaji bertelefon. Ada apa bu? Tak bisa ngaji dah ustaz. Dah baan dah.
Datang ustaz ke rumah beko, japui baris, japui pitih untuk santri di pondok. Jadi ambo japui beko setiap zuhur. Datang ambo kat situ, la mau talo ibu tu bapa ibu, la babu ibu muncuang ambo, yang air putih aku nak keluar aje lah. Lah sakit-sakit ikut awak kata ibu tadi, maaf salah ustaz, air kini dah ada tu. Ambo kira galonnya habis, kok gasnya habis. Kata ibu tadi, hari ku ambo puasa ustaz. Ambo jawab sesurang, ibu dan puasanya ambo indak dah. Kan kita yang puasa, tamu tak puasa, maka menghidangi tamu, memberikan makanan, memberikan minuman, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda lain Nabi mengatakan ada 3 amalan yang kalau dikerjakan dengan baik insya-Allah masuk surga dengan penuh keselamatan. 1, ucapkan salam ketika bertemu orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang kedua, salatlah di saat orang lain tertidur, salat malam, salat tahajud. Yang ketiga, tut'imut ta'am, bagi orang makan. Sianan mengarajuan salah satu dari nanti gugu, fadkhulul jannah bisalam, masuklah surga dengan penuh keselamatan. Dari hadisku Bapak Ibu, muncullah program Jumat Berkah. Kayalah Jumat Berkah. Oh, dapat video sini selama ko di siko. Kalau entong ke kabarnya. Kini aja putih hasanan lain. Alhamdulillah ya. Malah pian weh-weh stek-stek. Kok lama nak orang lima suku ke mondang ceramah ya. Ambo kalau kampung dekat je Ustaz Alfi Wahyudi, dekat je Ustaz Imrizal pakai Seripado. Kalau kini tinggal di dekat siko pakai Nakai. Jadi kalau mondang dah jauh-jauh. Marketing ustaznya jalannya sampai mana tadi Pak Ibu? Kalau kini ustazku harus pandai meringkas-ringkas kaji. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tradisi lo bagi orang kampung ambo khususnya. Jadi Bapak Ibu, ambo pertama kali khutbah tu kelas 3 sanawiyah. Jadi sejak kelas 3 sanawiyah tu orang kampung ambo tu hobi mendoa. Anak lulus kuliah mendoa, panennya rancak mendoa, anak pergi ke rantau mendoa, anak pulang di rantau mendoa. Jadi kalau ada sesuatu mendoa bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Ramadan, tradisi di kampung ambo tu Bapak Ibu mendoa sejak awal Syaban sampai 29 Syaban tu hobi mendoa orang tu. Sehari tu amah 7 kali mendoa Bapak Ibu. Pagi-pagi biasanya lontong, kini makan randang lah. Sampai beko isya, dari subuh sampai isya ndak tangga-tangga ken sarung tu Pak. Dia bila kemenangannya. Kini lah pulang balik mustajib awak. Ndak ado nan main bawa mendoa. Ayolah kurang mana mendoa tu gini. Padahal tradisi rancak isinya 1 silaturahmi, yang kedua Bapak Ibu makan-makan, yang ketiga doa-doa. Bagi orang makan tu amalan dicintai Allah, maka mentraktir tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disukai Allah walaupun nan ditraktir orang kayu. Hobi memberikan makanan. Mudah-mudahan habis Ramadan besok aku ada pengajian di siku makin banyak Jumat berkahnya. Itu tujuan ngaji kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ketika dengan Sarah nak punya anak je, bila dapat anaknya Bapak Ibu sesudah bagi orang makan. Balik Nabi Ibrahim dari Makkah ke Palestina, tak lama setelah itu jam 1:30 malam datang orang mengetuk pintu. Dibuka pintu sama Nabi Ibrahim, dicalik yang datang ada beberapa orang, rambutnya panjang, bajunya putih. Tak pernah Nabi Ibrahim nampak orang kodok, berarti kampungnya jauh. Disuruh masuk. Ketika disuruh masuk, dicari Nabi Ibrahim makanan, tak ada makanan. Istrinya lalu di jagoan. Yang ada di belakang, tak ada dua. Yang ada di belakang lain, anak sapi. Malam 7, anak sapi itu didabih. Maka ada 10 binatang yang masuk serugu. Salah satunya anak sapi Nabi Ibrahim yang didabihnya malam tu. Dipanggang di istrinya, beko dihidangkan ke tamu. Tamu tak makan. Makanlah, tak makan. Makanlah, tak makan. Dicalik kakinya, kiranya nak napak di bawah. Maka kata yang datang, jangan takut Ibrahim, kami datang mengujimu, tetapi engkau layani kami seperti ini. Pertama, kami datang kau sambut dengan baik padahal sudah tengah malam. Yang kedua, tidak ada makanan, engkau cari makan makanan. Yang ketiga, sapimu satu-satunya engkau sembelih demi kami. Berbahagialah engkau dan istrimu yang masak makanan tadi. Sebentar lagi akan dapat anak namanya Ishak. Ishak akan dapat anak namanya Yakub. Bila dapat anaknya Bapak Ibu sesudah bagi orang makan. Dan banyak kisah-kisah lain luar biasa tentang itu.
Maka 4 hal ini perlu kita perjuangkan. Bahagiakan hati orang, selesaikan masalah orang, lunaskan hutang orang, berikan orang minuman, berikan orang makanan. Apalagi yang pertama juga penting. Penutup kajian kita, Amba pernah khutbah Idul Fitri di sebuah masjid. Selesai khutbah, ada anak-anak yatim datang, 2 orang ke luar masjid. Di luar tu ditunggunya tu. Ustaz capek, Ustaz pulang. Iyo rencana ada mandoa di rumah Ustaz beko. Sabanta ya Ustaz manga kawanan cik ke pusaro ayah ju ibu. Lah meninggal beliau na. Allah Ustaz. Jauh pusaronya dari Sikonda Ustaz. Jalan Ustaz pulang jo mungkin tu nyo. Yo pelah. Pekarangan pusaronya lapang lawe. Anak yang laki-laki, jadi laki-laki itu kelas 6 SD, yang adiknya padusi kelas sampai SD. Belarinya ke pusaro di tengah-tengah, karena di tengah pusaro ayah je ibunya. Langsung dipaluknya pusaro tadi, dicium-cium batu nisannya. Mencari itu tidak tahan kami. Adiknya menangis pula. Yang masih terngiang di telingamu Bapak Ibu, kalimat dan keluar mereka. Ya Bu, baju baru yang dipakai kini tak lengkap rasanya kalau ayah ibu tak ada. Dan keluarlah doa indah dari lisannya, Rabbighfirli wali walidayya, dan seterusnya itu. Karena lah larut dengan tangisan kami hibur, berdoa kami bersama-sama dengan mereka. Selesai mendoa, neneknya datang. Maaf ya Ustaz, tidak sejak tadi yang berkawanan, karena umur pun tak tahan sejak pagi tadi dah. Dah ba'ah nek. Anakku, ibu ayahnya meninggal kecelakaan. Beliau naik motor berdua, tabrakan beruntun, meninggal dunia. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Yang paling ibunya Ustaz malam Ramadan. Ketika nyupai berdua ke masjid, nyo mencatat ceramah Ustaz, ternyata di suatu malam adiknya kau terlaluk. Sedang salat tarawih, nyo terlaluk dek siang hari lah latih main-main, lari-lari. Nah dak taluk dia bangnya menggendongnya. Karena dijaguan dak amu hadiahnya jago, bagi-bagi hadiahnya karena takkan tuak bana latih bana. Nah ditunggulah hadiahnya jago, pulanglah hampir jam 12 Ustaz. Alhamdulillah ada abang kakak remaja yang tadang tadarus di masjid, itu yang mengawanannya. Yang paling ibunya di samping adiknya lalu ko, ada loh kawan adiknya salokal ju adiknya, sepamayanan ju adiknya, tak lalu pula. Cuman ada ayahnya yang menggendongnya pulang. Pagi tadi yang membuat haru, siapnya salat subuh, ambangi anai, lah mandinya, ketikanya selesai mandi, lah dipakainya baju barunya, semangat, bahagia, galak-galak, kadibau, kadicalian bajunya juga kakak kawan-kawannya yang lain, dak jauh dari rumah, balik pulang balik Ustaz nangis. Batu nih, karena nampak dinyo kawan-kawannya pai sembahyang Idul Fitri itu ju ayah ju ibunya, sementara mereka nak ada. Banyak yang seperti itu hari ini di sekitar kita Bapak Ibu mana? 5 hari, 5 malam Ramadan ini, banyak tangisan orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim. Hari ini ada tangan yang sedang tertengada, hari ini ada wajah yang sedang tertengada, hari ini ada muka yang sedang tertengada, sambil berharap belas kasihan daripada kita. Anak-anak seperti itu memang juga butuh uang, tapi di sisi lain sangat mereka butuhkan adalah kasih sayang. Sudah lama badan kecilnya itu tidak dipeluk oleh ayah ibunya karena sudah meninggal dunia. Dari siku ambo pahami bana Bapak Ibu, selagi masih bisa memeluk orang tua, sering-sering peluk, padahal nanti kita akan memeluk kuburannya. Kalau bisa mencium, sering-sering cium Pak, karena nanti akan tiba masanya kita akan mencium fotonya saja. Maka bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua atau sudah tidak lagi punya orang tua, jangan pernah siksa orang tua dengan kerinduan. Kadang sudah rindu orang tuanya menunggu anaknya, bahkan untuk anak yang masih hidup, orang tua yang meninggal dunia. Dalam kitab Ruh karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada seorang laki-laki ingin pergi ke sebuah kampung. Ketika berjalan tengah malam dia lelah, duduk dia di bawah batang pohon, lalu tertidur dia. Dalam mimpinya dia bertemu dengan bapaknya. Kata bapaknya, "Nak, kama sesalamoko ataraga pak." Tajago dari tidurnya, ternyata dia tertidur di atas pusara ayahnya. Ayahnya yang memanggil-manggil karena kerinduan itu. Apalagi bagi orang tua yang masih hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Banyak orang tua yang tersiksa gara-gara kerinduan kepada anaknya. Bahkan yang diharapkan orang tua tu kan tak banyak-banyak. Ada seorang ibu, bapa ibu kami temukan, kata beliau, nak, yang saya harapkan dari anak saya bukan uang, yang saya harapkan dari anak saya bukan rumah, tidak. Yang saya harapkan dari anak saya yang laki, yang perempuan yang memandikan saya ketika itu saya pernah mandikan dia ketika dia kecil. Kalau saya mati nanti, anak saya yang perempuan yang menghafali saya, anak saya yang laki-laki jadi imam, anak saya yang laki-laki membawa keranda, anak saya yang laki-laki menidurkan saya di liang lahat, anak saya yang laki-laki dia angkat tangannya, dia doakan saya. Itu saja kata beliau. Tapi ketika itu beliau tidak mendapatkan, beliau tinggal di panti jompo, anaknya entah ke mana, tidak tahu orang tuanya meninggal dunia. Maka disebutkan akhir Ramadan dan Idul Fitri tidak akan lepas dari sana. Maka bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahagiakan anak yatim, fakir miskin yang ada di sekitar kita atau non jauh di sana. Dan jangan lupa, jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Seorang ibu rela mengandung anaknya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Ketika itu ibu tidak pernah lelap tidurnya karena sibuk menidurkan anaknya. Seorang ibu tidak pernah kenyang makannya karena sibuk mengenyangkan anaknya. Kadang bapak ibu, ada orang sakit, tak bertamu sakitnya, ternyata gara-gara dosonya ke ibunya. Itu guru kami, Pak. 6 tahun istrinya sakit, dapat tamu sakitnya. Akhirnya di tahun ke-6 dibawa ke rumah sakit. Diperiksa oleh dokter, lama dokter memeriksa, datang bapak itu ke masjid salatnya. Salat minta pertolongan Allah. Kalau lemah iman, penyakit dapat tamu-tamu tu biasanya kamawak ibu-ibu. Sakit nak bertamu lah 6 tahun sakit ke. Pergi ke doktor nak bertamu sakitnya. Ujung-ujungnya ke apa ibu? Ke dukun ini. Bahasa rancak dukun kini ku agak. Orang pintar. Kalau awak datang ke orang pintar berarti awak apa ibu? Ibu jawab ni. Mana salah lah kan. Adalah jamaah bu. Ustaz tahu Ustaz kampung kau di mana? Tak bu. Tahu bu. Ambo tunjuk jalannya. Mengai bu ke situ. Ambo ke Pai Borobek. Tak ada dokter di situ bu. Orang pintar. Ranking barahnya sekolah dulu bu, anda tahu lah ibu tu dah. Tabaralu pintarnya hati-hati lah ibu ya, dengan kesyirikan. Akhirnya diperiksa dokter, lama meresa, yang suaminya salat dia di masjid minta pertolongan Allah, siap berdoa suaminya bapak ibu tak bayang. Nan tak bayangnya pernah memaliang piti ibunya 500 perak tahun 85. Tahun 85 500 rupiah tu dapat barah ada PA tu bapak ibu. Banyak deh. Dia telefon ibunya, Pak. Bu, takana ndak di ibu kehilangan piti tahun 85 dulu, Bu. Takana nak, demi Allah, orang nan ambil piti tu ndak ke ibu maafan dah nak. Kok mau itu, Bu? Itu piti majlis taklim nak. Ibu bendahara, ibu hitung pitinya, sama je pembukuan ibu. Siangnya ke ibu serahkan tu. Ketika ibu serahkan, dihitung di pengurus baru, kurang piti itu 500 perak nak. Ibu dihina, ibu difitnah, penggantinya dah ada lo. 5 bulan lamanya ibu nak datang ke masjid, malu bertemu orang. Demi Allah tak akan dimaafkan dah. Bu, alai yang mambiak piti ibu tu ku anak ibu ku. Engkau nan mambiak selama kuna, ala kali ceramah di awal sampai akhir. Cuman di ujungnya ibunya ngecek. Kalau engkau nan mambiak ndak ada nak ibu maafkan. Sakit hati dendam dan disimpan selama ko, ibu ikhlaskan. Begitu penyayangnya ibu. Ada lo yang bercakap je ibunya 3 hari tak pulang-pulang ba. Hari nan kampe baru pulang jam 2 malam. Dibuka pintu rumah tak berkunci. Ibunya lah lalu dipaluknya, nya minta maaf, nya ngecek, Bu, ba kok pintu ndak ibu kunci. Nah, saja engkau pai dari rumahku pintu tu tak pernah ibu kunci dah. Karena ibu tahu engkau kembali aja ke rumahku nya. Akhirnya selesai nelpon ibunya memaafkan, balik ke ruangan. Ternyata dokter datang bawa kertas. Tanda tangani karateh ko pak. Karena beko siang istri bapak kami operasi, tadi bertamu penyakit, ada penyumbatan di ususnya. 6 tahun tak bertamu, hari itu bertamu. Gara-gara ada dosa suaminya kepada ibunya. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, terakhir di penghujung Ramadan ini, sudahkah Allah ampuni dosa-dosa kita? Karena tak terasa Ramadan tahun ini berlalu begitu cepat sekali. Patangko baru kinilah malam 25 ni. Nah dulu ambo yakin dan kami juga setahun yang lalu berjanji, Pak. Ya Allah, di hari raya Idul Fitri pertemukanlah kami di Ramadan tahun depan, insya-Allah kami lebih baik. Kan itu doa awak setahun yang lalu, Pak.
Nah pertanyaannya, apakah sudah terpenuhi janji waktu setahun yang lalu tu kini atau alun? Kalau alun, masih ada 5 malam lagi yang bisa kita perjuangkan untuk memenuhi janji-janji kita. Semoga Allah ampuni dosa dan segala kesalahan kita. Lanjut hadis ni sakit ya. 5 minit sekali-sekali ngaji. Yang sampai tadi apa Bapak Ibu? 1, bahagiakan hati orang. Yang kedua, selesaikan masalah orang. Yang ketiga, lunaskan hutang orang yang kampe. Agi orang minum, agi orang makan. Yang ampe ko kata Nabi, ahabbu ilayya, lebih aku cintai an a'takifa fi hadzal masjid, daripada i'tikaf di masjid gua, Masjid Nabawi. Baralamo syahran, sabulan lamanya. Yang ampe ko kata Nabi, lebih ambo cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Salat awak di Masjid Nabawi, salat awak di siku 1 banding berapa Ibu? 1 banding 1000. Di Masjid Nabawi itu ada raudah. Siapa yang berdoa di raudah, doanya dikabulkan Allah. Di Masjid Nabawi itu ada makam Nabi. Siapa yang datang ke makam Nabi dapat syafaat Nabi di akhirat. Rancak tak i'tikaf di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu? Rancak. Bagi yang tidak mampu, ada hal yang bisa diperjuangkan dan lebih rancak daripada itu kata Nabi. Bahagiakan hati orang, selesaian masalah orang, lunasan hutang orang, agih orang makan, agih orang minum. Karena kini Pak, kemiskinan tu mendatangkan kekafiran. Banyak orang keluar Islam gara-gara Indomie sekardus. Banyak orang keluar Islam gara-gara sembako 200 ribu. Batu nyok litak, parut nyok litak. Anaknya ingin makan, pitihnya ndak ada. Tetangganya pulang balik aja haji umrah. Bandak ke ibu hatinya. Maka bagi yang sering pergi haji pergi umrah, kalau usul lambu, ancak pitih tu untuk menyelamatkan ekonomi orang sekitar. Anaknya tertolong, anaknya nanti menjadi anak yang berbakti, jadi ulamanya mengalir pahala yang tiada henti kepada kita. Maka mari kita menyebar kebahagiaan, apalagi di akhir Ramadan dan di Idul Fitri. Jangan bahagia sendiri, ajak anak yatim fakir miskin berbahagia bersama, dan berikan mereka makanan sebagai amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian awak di malam hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak. Nama ambo Bintang Haikal Fikri. Biasa dipanggil Bintang. Kalau gala dia gia mama tuangku nan sati. Ambo lah menikah. Atau manuang me ibu. Ambo lah menikah. Umur ambo 27 tahun. Suku ambo Koto. Ale, dulu kuliah di UIN, jurusan komunikasi. Ale Ibu, orang rumah ambo orang Pakanakai. Di Lakang Pakan tu bana ada rumah warna putih abu-abu atau rumahnya. Apa? Anak Bu, ambo nikah baru 3 bulan Bu. Bahkan nak undang kami, yo baru ngaji sih kau baru kamu undang Ibu ya. Sekali-sekali. Ada Ibu? Ada. Kampung asli ambo di Kamang, namanya Jorong Sonsang, Nagari Kota Tangah, di Latang Kamang. Bantoroyo tu Bapak Ibu yuk. Bantoroyo masuk ke dalam, ada Tirtasari, tapi orang mancing ikan banyak tak masuk juga ke dalam. Itu kampung ambo di situ. Itu sajalah, banyaklah tanya beko ya. Itu saja kajian awak. Mudah-mudahan pendek ku ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, puji Allah saja. Kalau ada yang salah, itu bodoh kami. Mohon ingatkan, menasihati dan mohon pula dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.